Setelah melarang kadernya yang jadi kepala daerah untuk patuh kepada presiden, aneh ya. Kok minta kepala daerah dari kader mereka untuk gak patuh kepada presiden? Ini aneh. Ini Mak Banteng kembali menunjukkan arogansinya. Bibit pemberontakan dan makar itu kayaknya sudah mulai tumbuh di dalam PDIP. Menurut saya sih. Kali ini Mak Banteng diisukan sedang mensabotase kabinet Pak Prabowo dengan cara menarik mundur menteri yang dekat dengan Bu Mega. Contohnya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sudah jadi rahasia umum sangat dekat dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Apa ini? Mau mengacak-acak kabinet Pak Prabowo? Iya, nanti Januari. Ya, dikasih jalan ya, Mbak. Dikasih jalan. Ya. Ibu saya Tadi bahasnya apa sih Bu di dalam Bu? Kenapa? Bahasnya apa sih Bu di dalam? Permisi. Ya melaporkan aja. Mana yang Permisi Mbak Ojo. Gua ada yang suka ibu mundur itu berarti Bu. Teman-teman Mbak Ibu permisi. Itu ini soal laporan di rating Bu. Oh, siap Mbak. ada ya. Thank you. Besok menerusnya soal Ya kan kita soal itu lah. Kemarin yang saya tahu pertemuan itu adalah pertemuan berbuka puasa sambil membahas keadaan ekonomi terkini dan saya sudah juga cek kepada pemerintah belum ada rencana reshuffle dan kalau kepada Bu Sri Mulyani juga saya belum sempat tapi kalau melihat pertemuan buka puasa kemarin yang seperti teman-teman lihat di media keduanya penuh keakraban saya pikir isu yang dibuat di luaran itu adalah isu yang tidak berdasar. Ini soal di kabinet ada isu Bu Sri Mulyani akan mundur. Nah, itu Golkar sendiri harapannya kalau itu kita serahkan ke presiden saja. tapi berharap Bu Sri Mulyani masih bertahan di kabinet atau Tergantung presiden saja. Ya. Terima kasih. Yang tadi mana Yai Anwar Zahid tadi? Menarik nih, menarik. Bahkan sampai Sufmi Dasko, orang keduanya dari Pak Prabowo, kemudian ada banyak sekali tokoh-tokoh lain yang juga mengomentari tentang isu Sri Mulyani yang mundur dari kabinet Merah Putih, kabinetnya Pak Prabowo Subianto. Ini kalau tidak salah ya, nanti tolong dikoreksi, ini kedua kalinya Sri Mulyani diisukan mundur. Waktu itu berdekatan dengan pemilu, kalau tidak salah sebelum atau sesudah pemilu itu juga diisukan mundur. Lebih tepatnya mungkin setelah pemilu ya. Kita bisa paham waktu itu Banteng kan lagi marah karena kalah di rekapitulasi hasil pemilihan umum yang diumumkan oleh KPU ya kan. Berusaha untuk menunjukkan amarahnya dengan mensabotase kabinet Pak Jokowi bisa juga karena waktu itu sudah berhembus sangat kencang sekali Sri Mulyani bakal mundur dari kabinet Pak Jokowi tapi nggak jadi. Kali ini ada isu yang serupa, Sri Mulyani diisukan mundur atau ditarik mundur dari kabinet Pak Prabowo. Kenapa saya bisa mengasosiasikan atau menceritakan ini adalah ulah Mak Banteng? Ya karena kita sama-sama tahu Sri Mulyani ini dekat sekali dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Bu Mega kan juga dalam kapasitas beliau presiden kelima. Beliau ketua Dewan Pengarah Badan Riset Inovasi Nasional di mana Bu Sri Mulyani merupakan ex officio di situ. Sehingga pertemuan merupakan hal yang rutin tentu saja juga berbicara tentang bangsa dan negara, berbicara tentang fiskal. Itu merupakan hal yang penting. Ya soal Ibu Sri Mulyani sama Ibu Mega karena sering bertemu di BRIN secara tertutup, ya saya tidak bisa menyampaikan apa yang dibahas. Tetapi yang pasti itu adalah kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Menteri-menteri PDI Perjuangan nanti ikut hadir di kampanye. Oke, ini jangan salah paham ya. Ini komentarnya Hasto waktu belum ditahan KPK. Nanti pada komentar, loh kok ada Hasto enggak, ini video lama. Ini video Februari 2024, bulan yang sama ketika pemilu 2024 dilaksanakan. Saya cuma pengen ngasih ilustrasi ke teman-teman semuanya bahwa Ibu Sri Mulyani dekat sekali dengan PDIP. Hasto Kristianto bahkan menceritakan betapa dekat Sri Mulyani dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi ketika ada isu-isu yang berbau politis seperti ini, sampai-sampai mau mundur dari jabatan menteri paling penting nih, Menteri Keuangan gitu ya. Ini ada apa? Apakah ini adalah bentuk upaya sabotase Ibu Megawati Soekarno Putri ke pemerintahan Prabowo Subianto?
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikabarkan akan resign dari jabatannya. Mengenai kabar ini, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani angkat bicara. Dikutip dari tribunnews.com, pengakuan ini disampaikan Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 17 Maret 2025. Muzani menyampaikan bahwa dirinya melihat Menteri Keuangan tersebut masih menikmati pekerjaannya. Tak berkomentar lain, Muzani marah berkelakar mengenai jadwal Hari Raya Idul Fitri. Dirinya mengaku mendengar kabar bahwa nantinya Hari Raya Lebaran tidak ada perbedaan antara umat Muslim. Perlu diketahui kabar ini muncul saat sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri rapat dan buka bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 12 Maret 2025. Dalam acara tersebut terdengar isu Sri Mulyani akan mundur dari Kabinet Merah Putih. Meski demikian, Sri Mulyani enggan berkomentar terkait isu tersebut. Ini sekarang Sekjen Gerindra ikutan komentar Pak Ahmad Muzani gitu ya. Yang sama-sama semua komentar dari Pak Dasko, Pak Muzani sepertinya masih masih menutup gitu ya. Nggak ada tuh, masih rapat biasa-biasa aja, tidak ada info mundur-mundurnya gitu, nggak ada. Tapi kalaupun benar, berarti prediksi saya bisa jadi benar juga nih. Ini bentuk perlawanan. Setelah kemarin berani-beraninya Mak Banteng nyuruh kader-kadernya nggak datang ke retret, alias membangkang perintah presiden. Sekarang kabinet presiden mau digembosi. Dibahas di DPR. Ya, saya sudah menjawab di beberapa media dan saya juga sudah melakukan konfirmasi kepada pihak pemerintah bahwa sejak beredarnya isu ada reshuffle beberapa menteri termasuk Ibu Sri Mulyani, bahwa pemerintah dalam waktu dekat, dalam hal ini presiden, belum ada rencana melakukan reshuffle. Pertanyaan ini saya sampaikan sebagai pimpinan DPR kepada pemerintah untuk menjelaskan juga kepada konstituen di lapangan, yang kemudian juga karena dinamika di media itu banyak yang kemudian sama seperti ini memberitakan apakah benar ada reshuffle menteri ini, menteri itu, termasuk Bu Sri Mulyani. Nah, mungkin rekan-rekan media sudah tahu bahwa pertemuan yang intens antara Presiden dengan Menteri Keuangan maupun menteri-menteri lain justru membahas bagaimana kemudian supaya kelancaran pemerintah dalam memperhatikan kepentingan rakyat ini terus dilakukan. Dan saya pikir apa yang disampaikan oleh pemerintah bahwa dalam waktu dekat belum ada rencana reshuffle, ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Demikian. Apa benar pengangkatannya apabila Lebaran atau bulan April? Saya beberapa minggu kemarin itu sebagai pimpinan DPR bersama dengan beberapa kawan-kawan dari DPR itu sudah melakukan pertemuan dengan pihak pemerintah dalam rangka memberikan masukan kepada pemerintah. Kan beberapa waktu yang lalu sudah ada keputusan dari pemerintah untuk mengangkat CPNS dan P3K itu di Oktober. Oke, ini yang kedua tentang pengangkatan dan pengesahan atau apa istilahnya? TMT, saya lupa soal ASN dan juga P3K gitu ya, yang katanya diundur ke tahun 2026 lah. Kemudian Pak Prabowo turun tangan akhirnya di tahun ini juga malah dipercepat katanya. Ya kita doakan saja bisa lancar gitu ya. Tapi kita fokus kembali ke Ibu Sri Mulyani. Ini adalah posisi yang paling penting di mana negara kita sedang mencoba untuk menyusun ulang anggaran belanja kita itu disusun sedemikian rupa karena Pak Prabowo punya program-program unggulan yang membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit. IKN juga tetap dilanjutkan pembangunannya sesuai dengan undang-undang yang sudah menjadi perintah bahwa IKN tidak boleh ditunda apalagi dibatalkan pembangunannya. Pak Prabowo juga punya makan bergizi gratis, hilirisasi, pembangunan sekolah dan masih banyak lainnya. Ini posisi Bu Sri Mulyani, posisi yang sangat vital. Apa jadinya ketika posisi ini disabotase, dihilangkan, diculik dan diganti dengan orang-orang yang mungkin menurut Pak Prabowo masih belum mampu, belum layak sekali Bu Sri Mulyani.
Sabotase kabinet Pak Prabowo. Menarik. Dan jangan kita selalu berpikir bahwa melampaui batas kewenangan presiden. Tidak boleh. Karena urusan menteri itu urusan mutlak hak prerogatif presiden. Kita menteri-menteri ini jangan membuat tindakan melampaui batas kewenangan dan di luar batas pengetahuan. Oke, ini kalau Bahlil lebih ke mengembalikan semuanya ke tangan presiden ya. Karena yang berhak untuk mengangkat dan juga memberhentikan menteri adalah presiden itu sendiri. Semoga tidak diintervensi, apalagi menjadi sabotase dari pihak-pihak kalah pilpres, oke? Jangan sampai. Nah sebenarnya kalau ngomongin soal PDIP dan juga pion-pionnya di pemerintahan, tidak terlalu sepakat sih sebenarnya saya kalau ada orang yang bilang bahwa PDIP tidak punya wakil sama sekali di pemerintahan. Mereka di luar sepenuhnya, mengatakan dirinya oposisi dan seterusnya. Karena ada satu orang paling tidak yang saya tahu ya, ini PDIP banget meskipun bukan kader PDIP, yaitu Budi Gunawan. Mantan kepala BIN terlama di era Pak Jokowi dari 2016 kalau tidak salah sampai dengan 2024. Ini kepala BIN yang terlama sekaligus yang paling dekat dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Karena juga dulunya adalah ajudannya Ibu Megawati kala menjadi presiden gitu ya. Ini menarik karena sekarang di pemerintahan Pak Prabowo juga punya posisi yang tidak kalah penting. Jadi Pak BG ini ada di dalam juga membawa nama Ibu Megawati Soekarno Putri sebenarnya. Beliau kan ajudan kan. Oh iya. Ya ajudan lain tidak diajak kalau rapat DPP, hanya Budi Gunawan. Tapi saya melihat bersama-sama ya Budi Gunawan dihormati oleh Ibu Mega sebagai narasumber ya dan pihak yang bisa ditanya alternatif macam-macam. Nah, memang kalau sekarang dibilang Pak BG itu bukan kader PDIP, tapi saya lihat yang dekat itu ya Budi Gunawan. Ya. Nah, Mbak Mega waktu berkuasa terlalu carried away. Carried away itu terbuai lah, ya terbuai dengan kekuasaannya. Tidak memikirkan strategi perencanaan untuk pemilihan kepilih lagi. Karena mungkin merasa waktu itu tidak ada yang bisa melawan dia. Terlalu populer lah, waktu 99 kan populer banget kan. Yang berani bersaing sama dia tuh nggak ada. Ya. Dan memang tidak akan populer opinion juga tidak akan yang orang bisa mengalahkan dia. Nah, akhirnya apa? Dia juga tidak menyertakan banyak kader PDIP di kabinet. Oke. Jadi ini statement langsung dari Laksamana Soekardi, mantan founder PDIP juga, ya kan? Orang lawasan di PDIP yang kemudian dikeluarkan mungkin ya. Ini juga menyebut hal yang sama. Jadi diamini ya oleh orang yang paling dekat dengan Megawati bahwa Budi Gunawan adalah orang yang dekat dengan presiden kelima kita, Ibu Megawati Soekarno Putri. Tapi sekarang kan posisinya ada di kabinetnya Pak Prabowo. Nah sekarang saya mau nanya nih, kenapa kalau misalkan mau narik orang, kenapa nggak Pak BG aja? Kenapa nggak Pak Budi Gunawan saja? Kan itu lebih dekat gitu. Orang juga sudah tahu gitu. Ya walaupun Bu Sri Mulyani juga disebut sebagai orang yang dekat dengan Bu Megawati. Ya karena efeknya, kalau posisi Pak BG sekarang tidak diisi oleh Pak BG, Pak Prabowo punya banyak sekali orang dengan karakter militernya ya kan, yang bisa mengisi posisi yang diduduki oleh Pak BG sekarang. Tapi Bu Sri Mulyani, ini posisi yang sangat vital. Dan ketika ini digunakan oleh Mak Banteng sebagai pionnya untuk melakukan sabotase, ibarat orang nembak ini sampai jantung sepertinya. Bisa vital. Kalau menurut kalian seperti apa? Cocok nggak ini? Ada temuan isu seperti ini dan prediksi saya adalah upaya sabotase dari Mak Banteng. Komentar kalian tulis di kolom komentar di bawah.